May this hymn of praise be a prayer of ours. Biarlah lagu him ini menjadi doa kita. Shall we pray according to it? Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, when the sun sets ketika matahari terbenam and we return to our bed, dan kami kembali ke tempat tidur kami, and we ask, where shall our rest be? dan kami bertanya di manakah perhentian kita, We shall say, it is in your arms. kami sungguh harus mengatakan bahwa di dalam naunganmu sajalah. In your embrace we find security. Di dalam pelukanmu kami menemukan kesejahteraan. In you we find true rest. Di dalammu kami menemukan perhentian yang sejati. And so, whether in times of danger or in times of peace, Jadi meskipun di dalam waktu sulit maupun waktu yang tenang, we shall always return to you kami harus kembali kepadamu and be joyful in all seasons of life. dan bersukacita di dalam semua musim kehidupan. We thank you, Lord. Kami bersyukur ya Bapa. Now, as we open your word, may you help us to understand it. Sekarang kami akan membuka firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang membantu kami untuk mengertinya. We long to understand your will. Kami ingin mengerti kehendak-Mu. May you now speak to us. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amen. Amin. Brothers and sisters, I invite you to turn your Bibles Saudara-saudari sekalian, saya mengundang saudara untuk membuka Alkitab saudara to the 3rd of John. kepada 3 Yohanes. Third John is the third last book of the Bible. Surat ketiga Yohanes adalah surat ketiga yang terakhir di dalam Alkitab. So if you have difficulty finding it, Jika saudara kesulitan menemukannya, you can turn to the last book, which is Revelation. saudara bisa membuka kitab Wahyu, yaitu kitab yang terakhir. Flip back and you will reach Jude. Lalu mundur satu kitab dan saudara akan menemukan kitab Yudas. And if you flip one more book before that, you will arrive at 3rd John. Dan jika saudara mundur satu kitab lagi, saudara akan menemukan surat Yohanes yang 3. 3rd John is a very short letter. Surat Yohanes yang ketiga adalah surat yang sangat pendek. So short, in fact, it has no chapters. Begitu pendek sehingga tidak ada pasal. Now I will invite our interpreter, Sister Jane, to read for us in the Indonesian language. Penerjemah akan membacakan kitab ini dalam bahasa Indonesia. Surat Yohanes yang ketiga. Salam dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami,
Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Amen. Amin. Our passage today is taken from the third and the last letter of John. Bacaan kita hari ini diambil dari surat ketiga dan surat yang terakhir dari Yohanes. Like the previous letters, John writes this letter to other Christians. Seperti surat-surat sebelumnya, Yohanes menulis surat ini kepada orang-orang Kristen lainnya So to instruct and to teach them. untuk mengajar mereka. But unlike the previous letters, John writes this letter not for an entire church. Namun tidak seperti surat-surat sebelumnya, Yohanes menulis surat ini bukan kepada seluruh gereja, But this letter is addressed to only one specific person named Gaius. melainkan surat ini ditujukan kepada seorang yang bernama Gaius. Other than this person named Gaius, Selain orang bernama Gaius ini, there are also some other people who are mentioned by name in this letter. ada juga beberapa orang lainnya yang disebutkan namanya di dalam surat ini. One other person is named Diotrephes. Seorang lain yang bernama Diotrephes disebutkan, He's mentioned in verse 9. ia disebut di dalam ayat 9. And there's another person, Demetrius, mentioned in verse 12. Ada seorang lainnya juga yang bernama Demetrius disebut di dalam ayat 12. For the introduction of this sermon, I'd like to give you a brief summary on who they are. Dan sebagai pembukaan dari khotbah ini, saya akan memberikan rangkuman singkat mengenai siapa orang-orang ini. First off, who is Gaius? Pertama-tama, siapa itu Gaius? Gaius is quite a common name, quite a common Roman name. Gaius adalah nama Romawi yang cukup umum, The meaning is happy. yang artinya adalah gembira. From what we can tell in this letter, Gaius is a spiritually healthy Christian. Dari apa yang bisa kita lihat dari surat ini, Gaius adalah seorang Kristen yang sehat secara rohani. As we can see in verse 2, John greets him with an opening prayer. Seperti yang bisa kita lihat di ayat 2, Yohanes menyambutnya dengan sebuah doa pembukaan. And the prayer goes like this: I pray that your life and your physical health would be just as good as your spiritual health. Dan doanya berbunyi seperti demikian. Aku berdoa supaya hidupmu dan kesehatan jasmanimu sebaik kesehatan rohanimu. Well, for this prayer to be a blessing, John must have assumed that Gaius was spiritually mature and strong. Agar doa ini bisa menjadi sebuah doa berkat, Yohanes harus berasumsi bahwa Gaius adalah seorang yang dewasa dan kuat secara rohani. Well, since John himself was not personally with Gaius, Karena Yohanes sendiri tidak bersama-sama dengan Gaius secara fisik, he could not have known this. Since he did not, he could not have known this by himself. ia tidak mungkin bisa mengetahui akan hal ini sendiri. Instead, John knew that Gaius was spiritually healthy by the testimony of other brothers and sisters. Melainkan Yohanes tahu bahwa Gaius adalah seorang yang sehat secara rohani melalui kesaksian saudara-saudari seiman. Those who visited the church that Gaius belonged to. Mereka yang mengunjungi gereja di mana Gaius beribadah. But Gaius was more than just a good, faithful Christian. Tapi Gaius lebih dari sekedar seorang Kristen yang setia. He was most probably also a leader of his church. Ia juga kemungkinan besar adalah seorang pemimpin di gerejanya. We know this because John was quite open about the problems of the church with Gaius. Kita tahu akan hal ini karena Yohanes cukup terbuka dengan Gaius mengenai masalah-masalah di gereja. As we can see in verse 9,
There was a certain person named Diotrephes, and he has caused a lot of troubles in the church that Gaius belonged to. Seperti yang bisa kita lihat di ayat 9, seorang yang bernama Diotrephes telah menimbulkan banyak masalah di gereja Gaius. And John was telling Gaius about Diotrephes so that he is aware of his sinful works in the church. Dan Yohanes sedang memberitahukan kepada Gaius tentang Diotrephes dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya dalam gereja. Now that we have mentioned Diotrephes, let us talk briefly about who he is and what's wrong with him. Sekarang karena kita telah menyinggung tentang Diotrephes, mari kita secara singkat membahas tentang siapa dia dan apa yang salah dengannya. Well, just like Gaius, Diotrephes was most likely another leader of the church. Sama seperti Gaius, Diotrephes kemungkinan besar juga adalah seorang pemimpin gereja. He had some influence over other Christians, Ia cukup berpengaruh terhadap orang-orang Kristen lainnya. which is quite evident in verse 10, Seperti yang nyata di dalam ayat 10, where it says that Diotrephes had the authority to put people out of the church. di mana di situ dikatakan Diotrephes memiliki otoritas untuk mengucilkan orang-orang dari jemaat. If that is the case, surely Diotrephes must have some level of authority. Jika demikian halnya, Diotrephes pasti memiliki otoritas That is recognized by the Christians in their local church. yang diakui oleh orang-orang Kristen di gereja lokal mereka. However, this authority is not, strictly speaking, legitimate. Akan tetapi otoritas ini tidaklah sah. Because even though some local Christians approve of Diotrephes as their leader, Karena meskipun beberapa orang Kristen lokal mengakui Diotrephes sebagai pemimpin gereja mereka, it is quite clear that the Apostle John himself does not approve of him. cukup jelas bahwa Rasul Yohanes tidak menyetujuinya. As one of the closest disciples of Jesus, Sebagai salah satu murid terdekat Yesus, who witnessed the life, death, and resurrection of Jesus first-handedly, yang menyaksikan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus secara langsung, who wrote down the gospel that is recognized by all the churches, yang menulis Injil yang diakui oleh semua gereja, who was also the last apostle alive. yang juga adalah rasul terakhir yang masih hidup, The Apostle John's authority among the first century churches cannot be overstated. tidak ada yang bisa menandingi otoritas Rasul Yohanes di antara orang-orang Kristen abad pertama. Yet still, this local church leader named Diotrephes was confident enough to reject even the authority of John. Tetapi pemimpin gereja lokal bernama Diotrephes ini cukup begitu berani untuk melawan keotoritasan Rasul Yohanes. And not only of John, but also of other church leaders who serve with John. Dan bukan hanya Yohanes, tapi juga pemimpin-pemimpin gereja lainnya yang juga melayani bersama dengan Yohanes. Well, lastly, we see another name in this letter, a person by the name of Demetrius. Yang terakhir ada seorang lagi yang namanya disebut di dalam surat ini, yaitu Demetrius. He's mentioned in verse 12 as a good Christian brother testified by other Christians. Ia disebut di dalam ayat 12 sebagai seorang saudara Kristen yang baik oleh kesaksian orang-orang Kristen lainnya. However, John does not give us any more details of who this person is and what he has done. Tapi Yohanes tidak memberikan detail yang lebih banyak lagi tentang siapa dia dan apa yang sudah ia perbuat. So we won't put too much emphasis on Demetrius. Jadi kita tidak akan terlalu membahas Demetrius. So with that said, we have briefly introduced each major character in this letter. Jadi dengan itu kita telah selesai membahas secara singkat para tokoh utama dari surat ini. As for the rest of the sermon, I'd like to go into greater detail on these characters Untuk sisa dari khotbah ini saya akan membahas lebih jauh karakter-karakter ini and see what important lessons we can hopefully learn from each of them. dan melihat pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari masing-masing mereka. Well, first off, let us begin with John, who is the author of the letter himself. Pertama-tama mari kita mulai dengan Yohanes yang adalah penulis dari surat ini. I think we can learn something valuable even from the very act of writing this letter itself. Saya rasa kita bisa belajar hal yang berharga hanya dari perihal menulis surat ini. Of course, John would have preferred to visit these Christians in person and to teach them in person.
Tentu Yohanes lebih ingin mengunjungi orang-orang Kristen ini dan mengajar mereka secara langsung. He has expressed this desire a number of times. Ia sudah melontarkan keinginannya berkali-kali. If you look at the final greetings in verse 13 to 14, Kalau saudara lihat dalam salam penutupnya dalam ayat 13 dan 14, there John says, I had much to write to you, but I rather not write with pen and ink. I hope to see you soon, and we will talk face to face. Yohanes berkata, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. In other words, John is writing this letter not because he will never see them again, Dalam kata lain, Yohanes menulis surat ini bukan karena ia tidak akan pernah menjumpai mereka lagi, but simply because he cannot see them soon enough. tapi semata-mata karena ia tidak bisa menemui mereka sesegera mungkin. And I think the writing of this letter actually gives us a glimpse into John's pastoral heart. Dan saya rasa penulisan surat-surat seperti ini justru menunjukkan hati seorang gembala dari Yohanes. While John is unable to be where the Christians are at that time, Meskipun Yohanes tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang Kristen pada saat itu, John still thinks of them quite frequently and quite fondly. Yohanes cukup sering memikirkan mereka dan memikirkan mereka dengan penuh kasih. Even though John had already made plans to visit them in the future, Meskipun Yohanes telah berencana untuk mengunjungi mereka di kemudian hari, still he would not wait until that time comes to finally speak to them. ia tetap tidak menunggu sampai saat itu datang untuk berbicara kepada mereka. By writing this letter, John wants to stay connected with them on a more frequent basis. Dengan menulis surat ini, Yohanes ingin tetap sering berhubungan dengan mereka. And by writing this letter, John is able to carry out his responsibility as an elder of the church from a distance. Dan dengan menulis surat ini, Yohanes mampu melakukan tanggung jawabnya sebagai penatua gereja dari kejauhan. And we know that John has a strong sense of purpose and responsibility when writing this letter. Dan kita tahu bahwa Yohanes memiliki tujuan dan rasa tanggung jawab yang kuat ketika menulis surat ini. Simply by the way he addresses himself in the beginning of the letter. Dengan menyapa dirinya sebagai seorang penatua di dalam surat. Di awal surat. What does he call himself? Apakah ia memanggil dirinya As an elder. sebagai seorang penatua? What is an elder? Apa itu seorang penatua? Well, I suppose the word elder itself would already give us some clues that it's probably related to old age. Saya rasa kata penatua itu sendiri sudah memberi petunjuk pada kita bahwa kata itu kemungkinan berhubungan dengan usia yang tua. However, an elder doesn't only mean old age in the Jewish context. Namun seorang penatua tidak hanya berarti usia yang tua dalam konteks Yahudi. Because old age is often accompanied by life experiences, Karena usia tua seringkali disertai dengan pengalaman hidup, by knowledge, dengan pengetahuan, by emotional stability, dengan stabilitas emosi, and most importantly, spiritual maturity. dan yang terpenting kedewasaan rohani. Because of this, the older men were often respected as the natural leaders of the people. Maka dari itu, pria-pria berusia lanjut biasanya dihormati sebagai pemimpin jemaat secara natural. Therefore, an elder is also a person who leads and guides the people. Maka seorang penatua juga adalah seorang yang memimpin dan membimbing jemaat. And the first century church also follows this part of the Jewish culture. Dan gereja abad pertama juga mengikuti tradisi Yahudi ini. A culture that is influenced by the Old Testament teaching of the Bible. Sebuah tradisi yang kebanyakan dipengaruhi oleh pengajaran dari perjanjian lama dalam Alkitab. Because of this, the church also gave the title of elders to the leaders of the local Christian congregation. Karena ini, gereja juga memberikan jabatan penatua kepada pemimpin-pemimpin jemaat Kristen lokal. The primary role of these elders of the churches is a shepherding role. Peran utama dari penatua-penatua gereja adalah penggembalaan. Just like how shepherds would take care of their sheep, Sama seperti gembala yang menjaga domba-dombanya, the elders of the church were to take care of the Christians. penatua-penatua gereja juga harus menjaga orang-orang Kristen. They do so by preaching the words of God to them, Mereka melakukannya dengan memberitakan firman Tuhan kepada mereka by giving them practical advice on how to live out the word of God.
dengan memberikan nasihat-nasihat praktikal tentang bagaimana menghidupi firman Tuhan, by praying for them, dengan berdoa bagi mereka, by visiting them in prison, dengan mengunjungi mereka di penjara, by counseling, dengan konseling, by setting an example, dengan menjadi contoh, and by representing the Christians before kings and judges. dan dengan merepresentasikan orang-orang Kristen di hadapan raja-raja dan hakim-hakim. Well, back in the first century, being an elder of the church was not easy. Pada zaman abad pertama, menjadi seorang penatua gereja tidaklah mudah. The majority of their Jewish brothers and sisters rejected Jesus as the Messiah, Kebanyakan saudara-saudari Yahudi menolak Yesus sebagai Sang Mesias, to the point of killing him. sampai pada titik membunuhnya. And after that, they continue to hunt down the Jews who believed in Jesus. Dan mereka terus menganiaya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Even the Roman Empire, which ruled over Israel at that time, hated the Christians. Bahkan kekaisaran Romawi yang memerintah atas Israel pada zaman itu membenci orang-orang Kristen. Some Romans thought that Jesus was a political leader who failed to lead a rebellion against Caesar. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah pemimpin politik yang gagal memberontak terhadap kaisar. Others thought of Jesus as a Jewish cult leader Beberapa lainnya mengira Yesus adalah pemimpin ajaran sesat Yahudi who promoted cannibalism and incest. yang mengembangkan kanibalisme dan incest. Because the Christians often talk about eating the flesh and blood, and they also call one another brothers and sisters. Karena orang-orang Kristen seringkali membicarakan tentang memakan daging dan meminum darah Yesus, dan mereka sering memanggil satu sama lain sebagai saudara-saudari. Because of these misunderstandings, the Roman Empire also persecuted the early church quite heavily. Karena kesalahpahaman inilah kekaisaran Romawi juga menganiaya gereja mula-mula dengan cukup keras. When we appreciate the intensity of the persecutions endured by the early Christians, Ketika kita mengapresiasi betapa hebatnya penganiayaan yang dialami orang Kristen mula-mula, many parts of the Bible begin to make more sense to us. banyak bagian Alkitab akan menjadi lebih masuk akal lagi bagi kita. We can understand why the Bible says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kita bisa mengerti mengapa Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Because back then, to openly confess your faith in Jesus Christ could bring you so much trouble. Karena pada zaman itu mengakui imanmu dalam Yesus Kristus secara terang-terangan dapat membawa masalah yang begitu besar. That it could not have been done by someone who doesn't believe in Jesus with all his life. Sehingga hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak percaya kepada Yesus dengan seluruh hidupnya. Other than that, we can also understand why the Bible always talks about remaining steadfast under trial. Selain itu kita juga bisa mengerti mengapa Alkitab terus membicarakan tentang bertahan dalam pencobaan, About holding on to the gospel. tentang berpegang teguh kepada Injil, About being patient in tribulation. tentang bersabar dalam kesengsaraan. The apostles often wrote about these things because that's what the Christians often faced. Para rasul sering menuliskan tentang hal-hal ini karena inilah yang sering kali dihadapi orang-orang Kristen. All that I want to tell you is that it was not easy being a Christian back then. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa menjadi orang Kristen di masa itu tidaklah mudah. And what's tougher than being a Christian under persecution is to be a Christian leader who has to shepherd Christians under persecution. Dan yang lebih sulit lagi daripada menjadi seorang Kristen yang terus dianiaya adalah menjadi pemimpin Kristen yang harus mengembalakan orang-orang Kristen yang terus dianiaya ini. And that was the position of the Apostle John. Dan inilah posisi Rasul Yohanes. And persecution is the background story behind John writing this letter. Dan penganiayaan adalah latar belakang dari mengapa Yohanes menulis surat ini. It's important for us to know that this letter was born out of difficulty. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa surat ini terlahir dari kesulitan. Because this letter was written as part of the solution to this difficulty.
Karena surat ini ditulis sebagai bagian dari solusi akan kesulitan tersebut. John knew that there was this good Christian man named Gaius who was leading a church faithfully. Yohanes tahu bahwa ada seorang Kristen baik bernama Gaius yang memimpin sebuah gereja dengan setia. And John knew it was not an easy task for Gaius. Dan Yohanes tahu bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah bagi Gaius. And for that reason, John wrote this letter to Gaius to strengthen him. Dan karena alasan ini, Yohanes menulis surat ini kepada Gaius untuk menguatkannya. And how does John strengthen Gaius? Dan bagaimanakah Yohanes menguatkan Gaius? He does things that some of us might consider impractical and unimportant. Ia melakukan beberapa hal yang mungkin sebagian dari kita rasa tidak praktis dan tidak penting. To strengthen Gaius, John wrote this letter to show his love for Gaius. Untuk menguatkan Gaius, Yohanes menulis surat ini untuk menunjukkan kasihnya kepada Gaius. 4 times, John called Gaius beloved in this very short letter. 4 kali Yohanes memanggil Gaius yang kekasih di dalam suratnya yang singkat ini. Twice, John prayed for his well-being. 2 kali Yohanes berdoa untuk kesejahteraannya. And once he said, I really wish to see you in person. Dan 1 kali Yohanes mengekspresikan keinginannya untuk bertemu dengan dia. The love amongst Christians is unlike any love that we can find elsewhere. Kasih di antara orang-orang Kristen tidak seperti kasih yang dapat ditemukan di dalam kasih yang lain. Because the Christian love came first from the selfless, sacrificial love of Christ for us. Karena kasih kekristenan berasal dari kasih Kristus yang tidak egois dan berkorban bagi kita. We love because we have seen how He first loved us. Kita mengasihi karena kita telah melihat bagaimana Ia mengasihi kita. Not only do we love one another because Christ loves us, Bukan hanya kita mengasihi satu sama lain karena Kristus mengasihi kita, but we love one another also because we love Christ. tetapi kita juga mengasihi satu sama lain karena kita mengasihi Kristus. Because we all love the same Christ. Together, we are one people. Karena kita semua mengasihi Kristus yang sama, kita adalah satu umat. We share many life experiences. Kita berbagi banyak pengalaman hidup. We identify with one another. Kita melihat diri kita dalam satu sama lain. This similarity helps us understand one another and approve of one another. Kemiripan inilah yang membantu kita mengerti satu sama lain dan merestui satu sama lain. Which in turn produces love among us. Sehingga menciptakan kasih di antara kita. And looking back to this letter, we can see that what John gave to Gaius is more than just love. Dan melihat kembali kepada surat ini, kita bisa melihat bahwa apa yang Yohanes berikan kepada Gaius lebih dari sekedar kasih. He also gave Gaius his approval and his heartfelt cheer. Ia juga memberikan Gaius restunya dan juga menyemangatinya. In this letter, John knows the hard work of Gaius as a Christian leader. Di dalam suratnya, Yohanes mengakui kerja keras Gaius sebagai seorang pemimpin Kristen. Not only that, John encourages Gaius to continue in his good work. Dan bukan hanya itu, Yohanes juga mendorong Gaius untuk bertekun dalam pekerjaan baiknya. John says that he's very happy to know that Gaius had been faithful all these years. Yohanes berkata bahwa ia begitu senang mengetahui bahwa Gaius terus setia selama bertahun-tahun ini. And John tells him that other Christians also see it and approve of all that Gaius is striving for in his ministries. Yohanes berkata bahwa orang-orang Kristen lainnya juga merestui semua yang Gaius kerjakan di dalam pelayanannya. So John was like a coach who runs up and down the sidelines. Jadi Yohanes adalah seperti seorang pelatih yang berlari sepanjang pinggir lapangan, Shouting and cheering for his sports team, berteriak dan bersorak untuk tim olahraganya, saying, good job, keep going. mengatakan kerja yang baik dan terus berjuang. And so John is also shouting and cheering for Gaius. Dan di sini juga Yohanes berteriak dan bersorak bagi Gaius. For this man who is devoting his life for the good Christian life and a good Christian work. Karena orang ini menyerahkan seluruh hidupnya untuk kehidupan Kristen yang baik dan untuk pekerjaan Kristen yang baik. So what can we learn from John in this? Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes dalam hal ini? Well, one of the greatest gifts that we can give to one another
is our brotherly love in Christ. Salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada saudara kita yang lain adalah kasih persaudaraan di dalam Kristus. And this love may come in the form of words of affirmation, Dan kasih ini bisa berbentuk kata-kata penguatan, of encouragement, dorongan, of empathy, empati, and approval. dan restu. Because this love reminds us that we are not striving alone. Karena kasih ini mengingatkan kita bahwa kita tidak berjuang sendirian. That the cross-bearing life is worth it. Bahwa hidup yang memikul salib itu berarti. That the gospel work is indeed a good work. Bahwa pekerjaan Injil adalah memang pekerjaan yang baik. And we want to remind each other often. Dan kita mau mengingatkan satu sama lain. Brothers and sisters, I know that recently church ministry has been difficult for those of you who are serving. Saudara-saudari, saya tahu bahwa belakangan ini pelayanan gereja menjadi hal yang sulit bagi saudara-saudari yang melayani. Maybe we are still in the process of coming out of lockdowns. Mungkin kita masih dalam proses keluar dari lockdown, And it's not easy for us to pick back up a fast-paced lifestyle after having slowed down for the past 2 years. mungkin tidak mudah bagi kita untuk kembali pada gaya hidup yang cepat setelah hidup lamban selama 2 tahun terakhir. Or maybe the number of attendants in our church and fellowship is dwindling. Atau mungkin jumlah kehadiran di gereja dan persekutuan kita menurun. And the lack of visible success is demotivating us. Atau tidak adanya kesuksesan yang kasat mata membuat motivasi kita hancur. I suppose as your pastor, I'd like to encourage you with what the Apostle John says in verse 5. Saya rasa sebagai hamba Tuhan saudara, saya ingin mendorong saudara dengan apa yang Rasul Yohanes katakan di dalam ayat 5. Beloved, it is a faithful thing you do in all your efforts. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Atau dalam terjemahan bebasnya, saudaraku yang kekasih adalah sebuah kesetiaan yang engkau lakukan dalam segala usahamu. There wasn't a time in history when Christian ministry was easy. Tidak ada satu waktu pun di dalam sejarah di mana pelayanan Kristen itu mudah. We're faced with external pressures as well as our own limitation. Kita dihadapkan dengan tekanan-tekanan dari luar dan juga keterbatasan kita sendiri. The difficulties we're experiencing now is actually an experience shared by many faithful Christians who have gone before us. Kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang ini adalah sebuah pengalaman yang sudah dirasakan oleh banyak orang Kristen yang setia yang telah pergi sebelum kita. Because of that, my brothers and sisters, would you show your Christian love to one another in truth? Karena itu saudara-saudariku, maukah saudara menunjukkan kasih kekristenan saudara kepada satu sama lain di dalam kebenaran? Would you remember to show your love, your approval, and your encouragement for those who are in ministry? Maukah saudara mengingat untuk menunjukkan kasih saudara, restu saudara, dan dorongan saudara untuk mereka yang melayani? Would you remind them that what they're doing is worth it? Maukah saudara mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu berarti? And would you support them by always praying for them? Dan maukah saudara mendukung mereka dengan selalu mendoakan mereka? Because the task is always greater than our strength. Karena pekerjaan itu selalu lebih besar daripada kekuatan kita. I always give thanks to God for the love and support that I constantly receive in this church. Saya selalu bersyukur pada Tuhan akan kasih dan dukungan yang saya terima dari gereja ini. When seminary professors and other pastors, they text me and ask me how I'm doing in ministry, Ketika profesor-profesor seminari dan hamba Tuhan lainnya menanyakan keadaan saya dalam pelayanan saya, I always tell them that my ministry is a burden too heavy for me. saya selalu memberitahu mereka bahwa pelayanan saya adalah beban yang terlalu berat bagi saya. And I constantly consider whether I should quit. Dan saya terus memikirkan apakah saya harus berhenti saja. But I also tell them that my ministry is filled with joy and very rewarding. Tapi saya juga memberitahu mereka bahwa pelayanan saya dipenuhi dengan sukacita dan kepuasan. Because
because my people love me. Karena jemaat saya mengasihi saya. And for that, I want to thank you all. Dan untuk itu saya ingin berterima kasih kepada saudara sekalian. And in the same way, would you also extend the same love and support to others in our church? Dan dengan cara yang sama, maukah saudara juga memberikan dukungan dan kasih yang sama kepada orang-orang yang lain di dalam gereja kita? Can you remember one person and strengthen them with the word of God? Bisakah saudara mengingat satu orang dan menguatkan mereka dengan firman Tuhan? Would you remind them that our strength is not enough, but it's a good work to persevere in? Maukah saudara, can you repeat that? Can you remind them that our strength is not enough for the task? Maukah saudara mengingatkan mereka bahwa kekuatan kita tidak cukup untuk pekerjaan itu? But it's a good work to persevere in. Tapi ini adalah sebuah pekerjaan baik untuk kita berteguh di dalamnya. I think we all need this kind of support in ministry. Saya rasa kita semua memerlukan dukungan seperti ini dalam melayani. Well, moving on from John, let us now consider the lesson we can learn from Brother Gaius. Beralih dari Yohanes, mari sekarang kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari saudara Gaius. Well, in this letter, John commands Gaius for one thing that he has been faithful in. Di dalam surat ini, Yohanes memuji Gaius untuk kesetiaannya terhadap satu hal. Let us now turn our attention to verses 5 to 8. Mari kita lihat ayat 5 sampai 8. Here, John praises Gaius for welcoming traveling preachers and taking good care of them. Di sini Yohanes memuji Gaius karena telah menerima pengkhotbah-pengkhotbah yang sedang dalam perjalanan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Even though Gaius did not know them personally before. Meskipun Gaius belum mengenal mereka secara personal. Well, these strangers, they were Christians who were spoken well of by the Christian communities. Orang-orang ini adalah orang-orang Kristen yang dijunjung tinggi dalam komunitas Kristen. More specifically, these strangers were missionaries, most likely Jewish Christians who left the Jewish communities to preach to the Gentiles. Lebih spesifiknya, orang-orang asing ini adalah para misionaris, kemungkinan besar orang-orang Kristen Yahudi yang meninggalkan komunitas Yahudi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. And as a missionary bringing the gospel to the non-Christian Gentiles, it is most appropriate for these missionaries to not receive any financial support from the Gentiles themselves. Dan sebagai seorang misionaris yang membawa berita Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, sepatutnya lah bahwa para misionaris ini tidak menerima bantuan finansial apapun dari orang-orang bukan Yahudi. So that the Gentiles would not think that the missionaries are doing this only for money. Supaya orang-orang bukan Yahudi ini tidak berpikir bahwa para misionaris ini hanya memberitakan Injil demi uang. But real life is real life. Tapi realita kehidupan berbeda. Missionaries still need to eat and to sleep. Para misionaris tetap harus makan dan tidur. And so these traveling preachers relied on the generosity and the love of the local Christians to provide for their needs. Dan maka dari itu, para misionaris ini bergantung pada kemurahan hati dan kasih dari jemaat Kristen lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Because of this, the well-being of missionaries were heavily dependent on the willingness of the local Christians to take them into their homes and to provide for them. Karena itu kesejahteraan para misionaris sangat bergantung pada kerelaan hati jemaat Kristen lokal untuk menerima mereka di rumahnya dan memenuhi kebutuhan mereka. So in the previous letter of 2 John, Di dalam surat Yohanes yang kedua, John was commanding the recipients of his letter to not welcome false teachers into their homes or their Christian community. Yohanes memerintahkan para pembacanya untuk tidak menerima pengajar-pengajar sesat ke dalam rumah mereka maupun ke dalam komunitas mereka. Again, John is not saying that they should limit their love to only Christians. Lagi-lagi ini bukanlah sebuah perintah untuk membatasi kasih kita hanya kepada orang Kristen saja. If you remember the parable of the Good Samaritan that we just read, Jika saudara ingat di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang baru saja kita baca, Jesus condemned the Pharisees for doing exactly that, limiting their love to only their people, the Jews. Yesus mengutuk orang-orang Farisi karena melakukan hal tersebut, yaitu membatasi kasih mereka hanya kepada umat mereka, orang-orang Yahudi.
So coming back to the second letter of John, Jadi kembali kepada surat Yohanes yang kedua, John was telling the Christians to not identify these false teachers as Christians. Yohanes sedang memerintahkan orang-orang Kristen untuk tidak mengidentikan pengajar-pengajar sesat ini sebagai orang Kristen. Because they don't believe the gospel. Karena mereka tidak percaya kepada Injil. And it's too dangerous if we should think of them as Christians and allow them to enter the Christian community. Dan terlalu berbahaya jika kita mengidentikan mereka sebagai orang Kristen dan mengizinkan mereka masuk ke dalam komunitas Kristen. And they may lure others away from the truth. Dan mereka akan membawa yang lain menjauh dari kebenaran. However, we might overreact as we follow this command. Akan tetapi ada kemungkinan kita bisa bereaksi berlebihan. Some Christians may hear this warning and become overly cautious. Beberapa orang Kristen mungkin mendengar peringatan ini dan menjadi terlalu berhati-hati. In fact, so cautious that they rather choose not to welcome any traveling preachers into their homes and into their community. Terlalu berhati-hati sampai mereka tidak menerima misionaris manapun ke dalam rumah mereka dan komunitas mereka. Sometimes when evil becomes prevalent, our love may grow cold. Terkadang ketika kejahatan merajalela, kasih kita bisa menjadi dingin. And this is exactly what Jesus warned us about in Matthew 24. Dan inilah yang Yesus peringatkan kepada kita di dalam Matius 24. In that chapter, this is how Jesus described what will happen in the last days. Dalam pasal tersebut, inilah cara Yesus menggambarkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan bagi banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. And this reminds me of the fake seekers in China and in Malaysia. Dan hal ini mengingatkan saya pada fake seekers atau pencari palsu di Tiongkok dan Malaysia. These people, they go into the local church, Orang-orang ini akan pergi ke gereja lokal, pretending to be someone interested in knowing more about Christianity. berpura-pura menjadi seseorang yang ingin lebih mengenal lagi tentang kekristenan. But they're actually spies sent by the police or by radical Muslim leaders. Tapi sebenarnya mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh polisi atau pemimpin muslim yang radikal. Because of this, many Christians are discouraged from opening up their community to the outsiders. Karena itu banyak orang Kristen yang tidak dianjurkan untuk membuka komunitas mereka kepada orang luar. And because of this, the gospel work is hindered. Dan karena ini pekerjaan Injil terhalangi. But our passage today gives us a balanced consideration. Tetapi bacaan kita hari ini memberikan sebuah pertimbangan yang seimbang. John commends Gaius for welcoming and supporting these gospel workers Yohanes memuji Gaius karena telah menerima dan mendukung para misionaris ini, who came as strangers in the name of Christ. yang datang sebagai orang-orang asing di dalam nama Yesus. Well, Gaius may not be a preacher himself, Gaius sendiri mungkin bukanlah seorang pengkhotbah, but he can surely support the gospel work in another way, tapi ia sungguh bisa mendukung pekerjaan Injil melalui cara lain, by simply providing shelter and food for the preachers who travel from town to town. semudah dengan menyediakan tempat tinggal dan makanan kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang bepergian dari kota ke kota. I suppose the presence of false teachers would definitely be discouraging for even Gaius himself. Saya rasa keberadaan pengajar-pengajar sesat tentu akan menjadi hal yang mematahkan semangat bahkan bagi Gaius sendiri. But he does not allow the disappointments to come in the way of his ministry, of supporting the missionaries. Tapi dia tidak membiarkan kekecewaan untuk menghalangi pelayanannya dalam mendukung para misionaris. Instead, he does what he should and what he could, and all the brothers and sisters, they testify to his faithfulness. Melainkan ia melakukan apa yang harus ia lakukan dan apa yang ia dapat lakukan, dan semua saudara-saudari menyaksikan kesetiaannya. I suppose the
the unimpressive but faithful ministry of Gaius is something that we can all learn from. Saya rasa pelayanan Gaius yang biasa saja namun menunjukkan kesetiaan adalah sesuatu yang dapat kita pelajari. Jesus did not call us all to become heroes with extraordinary strength, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi pahlawan dengan kekuatan luar biasa, to accomplish everything and to solve every problem. untuk mencapai segala sesuatu dan menyelesaikan semua masalah. Instead, we're simply called to be faithful. Melainkan kita hanya dipanggil untuk menjadi setia. We are to be faithful with the talents and resources that God has equipped us with. Kita harus setia dengan talenta dan sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. We are to be faithful in our waking hours as well as our sleeping hours. Kita harus setia ketika kita bangun dan ketika kita tidur. We are to be faithful with our obedience to God's words and commandments. Kita harus setia dalam ketaatan kita kepada firman dan perintah Tuhan. We are to be faithful in speaking and acting as representatives of God in our social circles. Kita harus setia di dalam berkata-kata dan bertindak sebagai duta Allah di dalam lingkup sosial kita. And to be faithful does not mean to be extraordinary. Dan menjadi setia tidak berarti menjadi luar biasa. Most of the time, being faithful means serving quietly Seringkali kesetiaan berarti melayani secara diam-diam, and enduring hardships, bertahan dalam kesulitan, and doing so with joy and hope. dan melakukan semua itu dalam sukacita dan pengharapan. In the eyes of man, Gaius was not a prominent Christian leader of the first century. Menurut pandangan manusia, Gaius bukanlah seorang pemimpin gereja abad pertama yang menonjol. He did nothing extraordinary. Ia tidak melakukan apapun yang luar biasa. He was in no way influential or popular, Ia tidak berpengaruh ataupun terkenal. but he was faithful and that was good enough. Tapi ia setia dan itu sudah cukup baik. We won't all become missionaries, Tidak semua dari kita akan menjadi misionaris, but we can all support missionaries. tapi kita semua bisa mendukung misionaris. We won't all be great preachers or politicians or entrepreneurs or Nobel Prize winners, Tidak semua dari kita akan menjadi pengkhotbah yang hebat atau politisi atau pengusaha atau pemenang penghargaan Nobel. but we can all be faithful Christians, serving God and man every day. Tapi kita semua bisa menjadi orang-orang Kristen yang baik, yang melayani Tuhan dan sesama setiap harinya. And that is good enough. Dan itu sudah cukup baik. And with that said, I would like to encourage you, brothers and sisters, Dan dengan itu saya ingin mendorong saudara-saudari sekalian to participate in ministries that are actually common to all Christians. untuk berpartisipasi dalam pelayanan yang sebenarnya umum bagi semua orang Kristen. We won't all be pianists Tidak semua kita akan menjadi pianis or preachers, atau pengkhotbah, but there are ministries that we all should participate in, tapi ada pelayanan-pelayanan yang kita semua harus berpartisipasi, such as the ministry of giving, seperti pelayanan memberi, of godly conversations, pelayanan percakapan rohani, of prayers. dan juga doa. Let us all strive to be faithful to God until the end. Mari kita berjuang untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Lastly, let us look at Diotrephes, the villain of the passage. Yang terakhir, mari kita membahas Diotrephes, penjahat di bacaan ini. The Apostle John has many things against Diotrephes. Rasul Yohanes menentang banyak hal yang dilakukan oleh Diotrephes. Diotrephes does not welcome traveling preachers that are approved by the Christian communities. Diotrephes tidak menerima para misionaris yang diakui oleh komunitas Kristen. He even speaks evil against these traveling preachers, even when they have been tested and proven to be good teachers. Ia bahkan membicarakan yang jahat mengenai para misionaris ini, bahkan ketika mereka telah diuji dan dibuktikan sebagai pengajar yang baik. Not only that, he also forbids other Christians to welcome these traveling preachers. Bukan hanya itu, ia juga melarang orang-orang Kristen ini untuk tidak menerima para misionaris ini. And if anyone still dares to welcome the traveling preachers, Dan jika ada yang berani menerima para misionaris ini, Diotrephes will exercise his authority and influence and kick them out of the church. Diotrephes akan menggunakan otoritas dan pengaruhnya untuk mengusir mereka dari gereja. Of course, there are legitimate reasons to dissociate with some so-called Christian leaders who preach a different gospel.
Tentu saja ada alasan-alasan yang sah untuk menjauhkan diri dari para pemimpin gereja yang memberitakan Injil yang berbeda. But as we look at this person, Diotrephes, we can see that his reasons for dissociating with these Christian teachers are not legitimate reasons. Tapi ketika kita melihat orang ini, Diotrephes, kita bisa melihat bahwa alasan-alasan dia menjauhkan diri dari pengajar-pengajar Kristen tidaklah sah. In verse 9, we are told the reason is that Diotrephes liked to put himself first. Dalam ayat 9 kita diberitahu alasannya yaitu karena Diotrephes ingin menjadi yang terkemuka. This very likely means that Diotrephes likes to stay in power. Ini sangatlah mungkin berarti bahwa Diotrephes ingin terus berkuasa. He thinks that the church will only flourish under his care. Ia merasa bahwa gereja hanya akan berkembang di bawah naungannya. And even though these traveling preachers have good standing, Diotrephes does not care. Dan meskipun para misionaris ini memiliki reputasi yang baik, Diotrephes tidak peduli. He rejects these preachers not so much because of a theological reason, but for a political reason. Diotrephes menolak para misionaris ini bukan karena alasan teologis, tapi karena alasan politik. He even went as far as to reject John's apostolic authority and isolate his local church from the larger Christian community. Ia bahkan menolak otoritas kerasulan Yohanes dan mengisolasi gereja lokalnya dari keseluruhan komunitas Kristen. And for this, John criticizes Diotrephes. Dan karena inilah Yohanes mengkritik Diotrephes. Brothers and sisters, this is once again a strong reminder that we are building God's kingdom, not our kingdom. Saudara-saudari, sekali lagi ini adalah peringatan yang keras bahwa kita sedang membangun kerajaan Allah dan bukan kerajaan kita sendiri. And for what reason does our local church exist? Dan untuk alasan apakah gereja lokal kita itu ada? We are to bring people into the redemptive joy of Christ. Kita seharusnya membawa orang kepada sukacita pengenebusan Kristus. Not into the glory of our denomination. Dan bukan ke dalam kemuliaan denominasi kita. Compared to the glory of God and the spiritual benefit of Christians, what is the glory of our Iraq church? Dibandingkan dengan kemuliaan Allah dan manfaat rohani orang-orang Kristen, apalah arti kemuliaan Gereja Reform Injili Internasional? If there is another church that does amazing evangelism work, jika ada gereja lain yang mengerjakan penginjilan dengan luar biasa, or if there is a small church faithfully ministering in a small town, atau ada gereja kecil yang dengan setia melayani di kota yang kecil, we are really happy for them and give thanks to God for their ministry. Kita sungguh bersuka cita karena mereka dan bersyukur kepada Allah untuk pelayanan mereka. And if there's another good church that is established in Melbourne, dan jika ada gereja baik lain yang didirikan di Melbourne, and if the members of our church leave our church to go to that church, dan jika jemaat gereja kita meninggalkan gereja kita untuk pergi ke gereja itu, we should have nothing to complain about. Kita seharusnya tidak mengeluh. Because we are all in the business of preaching the gospel and feeding the flock of God. Karena kita semua sedang mengusahakan pemberitaan Injil dan memberi makan jemaat Tuhan. We point people to Christ. Kita membawa orang kepada Kristus. We don't matter. Bukan kita yang terpenting. Diotrephes got his priorities all wrong. Diotrephes salah berprioritas. It's not about his extraordinary leadership. Ini bukan tentang kepemimpinannya yang luar biasa. It's not about the size of his church. Ini bukan tentang ukuran gerejanya. It's not about church politics. Ini bukan tentang politik gereja. As a servant of God and of man, our primary concern is first and foremost the glory of God. Sebagai pelayan Tuhan dan manusia, fokus utama kita yang pertama-tama adalah kemuliaan Allah. And secondly, the well-being of his people. Dan yang kedua adalah kesejahteraan umatnya. Our passage today reminds me of a great quote by Nikolaus Zinzendorf. Bacaan kita hari ini mengingatkan saya kepada sebuah kutipan dari Nikolaus Zinzendorf. He was a Christian preacher of the 18th century.
Dia adalah seorang pengkhotbah Kristen di abad ke-18. And this is how he described the task of a preacher. Dan inilah cara dia mendeskripsikan tugas seorang pengkhotbah. Preach the gospel, die, and be forgotten. Beritakanlah Injil, mati dan menjadi terlupakan. May Christ increase and we decrease. Biarlah Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, wherever you place us, dimanapun Engkau menempatkan kami, there we will be faithful. disitulah kami akan setia. We no longer belong to ourselves, Kita tidak lagi bukan milik kita sendiri, but entirely belonging to you. tetapi kami seluruhnya adalah milik-Mu. We want to give our life to you, Kami ingin memberikan hidup kami bagi Engkau, to serve you and to serve others. untuk melayani Engkau dan melayani sesama. No matter we're doing great work or small work. Apapun yang kami lakukan, besar atau kecil, Father, we thank you for other Christian ministers who are serving you faithfully. Bapa kami bersyukur akan pekerja-pekerja Kristen lainnya yang melayani Engkau dengan setia. We thank you for the other church leaders and preachers in Melbourne. Kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin gereja dan pengkhotbah-pengkhotbah lainnya di Melbourne. Knowing that many of them are still very faithful to your gospel. Mengetahui bahwa banyak dari mereka masih setia kepada Injil-Mu. And that they are still calling people to you. Dan bahwa mereka masih memanggil orang-orang kepadamu. Father, we want to remember the church and the church leaders who are in constant persecution. Bapa kami juga mau mengingat pemimpin-pemimpin gereja yang terus dianiaya. We ask that you will strengthen them. Kami berdoa biarlah Engkau yang menguatkan mereka. Remind them that the whole church of Christ is with them. Ingatkanlah mereka bahwa keseluruhan gereja Kristus berada bersama-sama dengan mereka. May you show your love to them so clearly. Biarlah Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. May you fill them with the joy of future hope. Biarlah Engkau memenuhi mereka dengan sukacita akan pengharapan yang akan datang. And may we all serve you whether in danger or in peace. Dan biarlah kami boleh terus melayani Engkau baik dalam kesulitan, dalam bahaya, dan juga di dalam kesejahteraan. May we serve you with no consideration of our glory. Biarlah kami melayani Engkau tanpa mempertimbangkan kemuliaan kami sendiri. May our ministry not shine with our own light, Biarlah pelayanan kami bukan diterangi oleh terang kami sendiri, but with the light of Christ. tetapi dengan terang Kristus. We thank you, Lord, Kami bersyukur ya Tuhan, for your kingdom is glorious, karena kerajaan-Mu itu mulia, and you have invited us into it. dan Kau telah mengundang kami ke dalamnya. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami mendoakan semua ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amen. Amin.